Selamat datang kembali di kanal YouTube Wagonesia, tempat sejarah perjalanan, cerita-cerita, sampai keunikan mobil dibahas dengan santai dan lugas. Coba bayangkan, apa jadinya jikalau di masa sekarang, semua mobil tidak memiliki kaca spion. Mungkin jalan tol akan sangat berbahaya, dan menyetir akan jadi pengalaman yang menakutkan. Ketika pandangan pengemudi mengarah ke jalan yang di depan, apa yang ada di samping dan belakang kendaraan kita tidak akan terlihat, kecuali Anda memalingkan wajah dan separuh memutar badan ke belakang. Dengan padatnya lalu lintas dan luasnya bidang jalan di kota-kota dan desa, hadirnya alat yang namanya kaca spion sudah jadi kemestian yang adalah bagian satu dengan bodi kendaraan. Hilang spion, maka hilang separuh penglihatan pengemudi. Itulah mengapa sekarang hilang atau rusaknya spion dianggap bentuk pelanggaran lalu lintas. Tapi, hal seperti ini tidak berlaku di awal abad ke-20, ketika mobil-mobil melaju begitu saja tanpa kaca pengintip. Ceritanya, pada tahun 1911, seorang pembalap mobil di Amerika bernama Ray Harroun berpartisipasi dalam kejuaraan balap mobil perdana Indianapolis 500 sebagai bentuk perayaan teknologi permobilan yang kala itu mulai memasuki masa kejayaan inovasinya setelah periode revolusi industri. Mobil Ray Harroun yang dijuluki Marmon Wasp waktu itu berbeda sendiri karena adanya tempelan aneh di bagian atas kabinnya. Waktu itu, mobil masih berbentuk semi-silinder dengan 4 roda menonjol di semua sisi, dan pengemudi tenggelam di celah kecil di tengah-tengah bodi. Karena belum dilengkapi atap, mobil pada masa itu masih bak terbuka, dan karena ruangannya yang sempit, nyaris mustahil untuk bergerak bebas di dalamnya, apatah lagi melihat apa yang terjadi di sekeliling pengemudi. Merasa perlu mengetahui apa yang terjadi di belakang mobilnya saat balapan, Ray Harroun ketika itu sengaja mengelas sekotak cermin di bagian atas kap pengemudinya, hanya beberapa jengkal di bagian atas setirnya. Dengan begitu, Ray berharap ketika balapan ia bisa melihat pergerakan mobil-mobil lawannya di belakang dan membantu memutuskan ke arah mana ia harus menghindar atau melaju. Ternyata upaya kecil dari Ray Harroun itu berbuah hasil. Perhitungannya tepat, dan ruang penglihatannya bertambah secara mutlak. Ray Harroun memenangkan Indianapolis 500 pada tahun 1911 itu, dan banyak pakar memutuskan bahwa keputusannya memasang kaca intip ikut andil dalam kemenangannya. Ketika ditanya, Ray berkata bahwa kaca di mobilnya terinspirasi oleh kereta-kereta kuda yang dia lihat di beberapa daerah di tahun-tahun sebelumnya. Kereta-kereta itu, kata dia, memiliki cermin kotak kecil yang memberi kusirnya sendiri pandangan ke belakang. Betapa ide yang sangat sederhana pada saat itu. Meski awalnya dipasang sebagai bentuk eksperimen balap, rupanya ide Ray Harroun dianggap serius oleh beberapa kalangan peneliti dan industrialis. Pada tahun 1921, seorang inventor Amerika bernama Elmer Berger mengembangkan kaca spion khusus untuk mobil. Lalu, ia mendaftarkan paten penemuan tersebut yang di kemudian hari menjadi titik awal diadopsinya kaca spion ke produksi mobil di seluruh dunia. Yang unik, waktu dipasarkan ke banyak pabrikan mobil, Elmer Berger menjuluki alat ciptaannya itu pengintip polisi atau cop spotter, lantaran dirinya seringkali merasa ditakuti dan dikuntit oleh para polisi. Julukan itu lalu bertahan selama beberapa waktu, dan spion dianggap sebuah kemewahan karena dijual sebagai bahan tambahan pembelian mobil. Hanya orang-orang mewah yang sengaja membelinya sebagai aksesori di mobil-mobil Amerika dan bagian dari gaya mereka waktu itu. Barulah ketika penggunaan kaca spion Elmer mulai dipakai oleh umum dan jadi bagian penting dari bodi kendaraan bermotor, kehadirannya membaur dengan kepentingan keamanan di jalan raya. Lalu, pada 1956, Peraturan Federal Jalan Raya dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dibangunnya jalan-jalan tol dan jalan kota dengan 2 atau lebih lajur membuat kaca spion sebagai bagian wajib dari kendaraan bermotor. Pasalnya, kaca spion diperlukan untuk melihat sekeliling kendaraan, terutama bagian belakang, sebelum hendak berpindah dari lajur satu ke lajur yang lainnya. Kemudian, 10 tahun setelahnya, yakni pada 1966, kaca spion, bentuk, peletakan, dan ukurannya lalu diatur dalam bentuk standar dan diatur dalam Undang-Undang Jalan Raya. Aturan awal yang kini diadopsi di semua negara. Sebagaimana kita ketahui, kaca spion standar terdiri dari 3 bagian penting: kaca di kabin bagian atas mata pengemudi, kaca pantul di bagian terluar sisi kendaraan kanan,
dan kaca pantul di bagian terluar sisi penumpang, yang di Indonesia berada di sebelah kiri. Bentuk dan ukurannya saat ini tidak banyak nyeleneh karena standar produksi mengikuti arahan perundang-undangan. Akan tapi, di awal-awal kemunculannya, bentuk kaca spion tidak selalu demikian. Selain kaca spion punya Ray Harun, ada juga beberapa inovasi kaca spion dengan bentuk dan peletakan yang tidak biasa, karena hanya muncul sebentar dan tidak sampai diproduksi massal. Misalnya saja, spion samping pada Ford pickup tahun 1940 ini berbentuk bulat dengan tangkai meliuk ke bawah. Ini dikarenakan kaca spionnya dipasang di bingkai bagian atas pintu mobil dan bukannya di pojok depan seperti yang kita lihat sekarang. Jika hendak mengintip spion, pengemudi harus mendelik ke arah kanan atas di luar pintunya. Ada lagi yang lebih aneh, namanya passing eye mirror, atau kira-kira artinya spion nyalip. Ya, yang satu ini benar-benar unik, tidak cuma lantaran nama dan kegunaannya, tetapi juga bentuknya. Lihat saja ini, spion nyalip ini dipadukan dari dua bulatan cermin yang dipasang sedemikian rupa, sehingga arah hadapnya berlawanan. Satu menghadap ke depan, satunya lagi menghadap ke belakang. Cermin hadap depan memantulkan penampakan jalan di depan kendaraan kita, yang lalu dipantulkan kembali ke cermin satunya yang menghadap ke belakang. Nah, cermin menghadap ke belakang ini gilirannya lalu memantulkan tampakannya ke mata pengemudi. Dengan paduan posisi yang aneh ini, apa yang ada di sisi luar depan bisa tampak oleh pengemudi yang berada di dalam mobil. Ini sangat berguna di jalanan yang lajurnya cuma satu, di mana pengemudi yang hendak menyalip kendaraan di depannya tidak perlu mengarahkan mobil terlalu ke tengah untuk mengintip apakah aman untuk mendahului. Keadaan jalan di depan sudah nampak di spion nyalip ini. Spion unik ini tidak bertahan lama di pasaran, hanya dijual sebagai aksesori pelengkap mobil-mobil Ford dan Dodge di tahun 40-an Amerika, atau era setelah Perang Dunia Kedua. Saat ini, teknologi fitur keamanan seputar kaca spion sudah jauh lebih canggih. Posisi peletakan spion sudah standar, ukuran dan bentuknya pun tidak banyak variasi, mengikuti berbagai hasil studi yang menentukan kriteria visual aman untuk pengemudi. Bentuk kaca spion samping yang kita lihat sekarang ini pun lebih mirip berlian atau buah mangga. Pada umumnya sebetulnya dibuat sedemikian rupa agar cakupan pandang pengemudi bisa melihat kendaraan di keempat sisi, belakang, bawah kanan, bawah kiri, kanan atas jauh, hingga kiri atas. Sementara kontur cerminnya yang agak cembung atau konveks sengaja dirancang sedemikian rupa agar pandangan diperluas beberapa meter, meski mengorbankan akurasi jarak. Itulah kenapa banyak spion samping mobil mencantumkan teks peringatan, objek pada cermin lebih dekat dari kelihatannya, atau objects in the mirror are closer than they appear. Teknologi yang terus berkembang memberi beberapa pilihan baru bagi produksi mobil untuk membawa inovasi ke pengendara di jalan raya. Saat ini, spion bukan lagi sekadar cermin yang menjorok keluar, tetapi fitur elektrik dan mekanika pentingnya sekarang diperlukan demi keamanan berkendara. Fitur lipat elektrik misal, yang kita lihat di banyak mobil saat ini, juga tujuannya bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi untuk menyiasati kemacetan lalu lintas. Ada pula mekanisme lipat ke belakang juga masih dipakai sebagai respon otomatis ketika spion menabrak sesuatu di jalan. Melipat ke belakang karena benturan saat melaju bisa mengamankan atau mengurangi risiko kerusakan kaca cermin, maupun juga objek yang ditabrak. Ada pula fitur pendeteksi blind spot, kini mulai merebak di kelas mobil menengah atau premium, perlahan diadopsi semakin luas. Sebagian bahkan disemati kamera mini khusus untuk memperluas pandangan di area yang sebelumnya tidak terlihat lewat pantulan cermin. Sementara, fitur dasar seperti penyesuai arah cermin sudah diatur lewat tombol-tombol elektrik sejak setidaknya 20 tahun terakhir ini. Dan, kini standar minimum spion mobil keluaran terbaru rata-rata sama semuanya untuk kepentingan keamanan. Dengan munculnya teknologi-teknologi baru ini, kegunaan spion di mobil menjadi semakin banyak dan variatif. Sharing harga kendaraan bermotor juga semakin tinggi. Sematan fitur-fitur baru tetap dinilai sebagai bagian dari upaya menambah rasa aman dan nyaman pengemudi, sekaligus mengukuhkan kemampuan manusia untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Itulah sejarah singkat perkembangan kaca spion mobil. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas sejarah dari fitur-fitur penting lainnya yang sama bergunanya dan sama kerennya.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pencet tanda jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.